Oke, yuk. Kami percaya Tuhan kalau hari-hari sudah kami lalui, bahkan kami ada di tahun yang baru sampai hari ini. Kami percaya semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lebih lagi, mari bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Walau apa yang kami hadapi, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi dan kita berjumpa kembali pagi hari ini saudara, hari Jumat saudara. Nah saudara, satu kerinduan saya bagi Bapak Ibu semuanya, saudara, saya rindu supaya kita tetap kuat, supaya saudara tidak putus asa di tengah-tengah tantangan yang hebat dalam hidup ini, karena kita terus berjuang saudara. Saya sebagai hamba Tuhan pun sama dengan Bapak Ibu, tidak ada bedanya Bapak Ibu. Namun satu hal, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita menerima janji-janji Tuhan, percayakan janji-janji Tuhan, maka hidupmu pasti bersama dengan Tuhan. Satu hal yang indah melalui acara Satu Teduh pagi hari ini saudara, engkau akan diberkati kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah masalah kehidupan kami yang kami sedang hadapi, di tengah-tengah persoalan yang kami sedang hadapi, kami percaya bahwa kami tidak berjalan seorang diri. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memampukan kami tetap menjadi orang yang kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita kembali membuka Kejadian pasal pertama ayat 28. Firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka. Saudara,
mungkin di antara kita yang beranggapan bahwa hidup diberkati atau tidak itu merupakan otoritas dari Allah. Jadi kita berpikir ya berkat itu atau tidak itu Tuhan sendiri yang atur. Namun jika demikian saudara, maka kita akan mudah menyerah pada segala keadaan. Artinya saudara akan menjadi orang pesimis, bukan optimis. Ya sudahlah, nanti juga Tuhan berikan atau tidak, ya terserah Tuhan. Kalau kita mempunyai anggapan seperti itu, kita akan mudah menyerah. Nah saudara, paradigma seperti ini tidak bisa dipertahankan. Sebab sebagai anak Tuhan, kita berhak menerima berkat-berkat Tuhan. Nah saudara, lalu apa dasarnya kita menerima berkat-berkat Tuhan? Yang pertama saudara, karena Allah telah berjanji dan telah memberikannya pada kita. Saudara yang kasih Tuhan, setelah Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, maka saat itu juga Allah memberkatinya, dan berkat itu berlaku turun-menurun sampai kepada anak cucu kita. Saudara, kalau sudah perhatikan ayat 28 bagian B-nya dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan inilah janji Tuhan kepada kita saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Allah telah membuktikan dan memberikan berkatnya bagi kita. Kalau saudara kembali membuka Kejadian pasal 9 Bapak Ibu, di dalam ayat yang pertama dikatakan demikian Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti. Kejadian pasal 9 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudara, inilah berkat yang diberikan kepada Nuh setelah dunia di bumi hanguskan melalui air bah. Tapi Tuhan tetap memberkati Nuh, bahkan di dalam Kejadian pasal 12, di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan inilah dasarnya yang pertama, bahwa karena Allah telah berjanji dan telah memberikannya kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, memberikan berkat-berkatnya bagi kita sampai sekarang ini. Jadi saudara, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir di dalam menghadapi kehidupan ini, yang semakin hari semakin kayaknya hidup ini semakin berat. Bayangkan sekarang beras tidak ada yang 9.000 per kilo, paling minim 11.000 per kilo. Banyak orang mulai menjerit. Tetapi Tuhan itu adil Bapak Ibu. Ketika beras naik, telur turun. Berarti kan lumayan saudara ya. Dan inilah keadilan Tuhan. Yang kedua saudara, dasar yang kedua, karena kita adalah ahli warisnya. Kalau Bapak Ibu membaca Roma pasal 8, kitab Roma pasal 8 ayat yang ke 17, kita buka sudah kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Inilah dasar yang kedua saudara, kita berhak menerima berkat karena saudara dan saya adalah ahli waris. Allah yang empunya segala-galanya,
Allah yang mempunyai dunia dan seisinya adalah Bapa kita, dan sebagai anaknya kita adalah ahli waris yang berhak atas kekayaan Bapa kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah dasar yang kedua ya kita berhak menerima. Yang ketiga, saudara, karena Allah dipermuliakan melalui berkat yang kita terima, kita melihat di dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bagaimana pemazmur mengucap syukur dan memuliakan Allah karena berkat Allah. Bahkan jalan Allah semakin dikenal oleh bangsa-bangsa karena berkat Allah yang dinyatakan. Saudara yang kasih Tuhan, inilah kebenaran yang ketiga, dasar saudara, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita karena Allah dipermuliakan melalui berkat yang kita terima. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, berdasarkan fakta inilah, maka seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak menerima berkat Allah dan hidup dalam kekurangan. Namun jika mungkin saat ini kita masih bergumul tentang berkat, bukan berarti Allah mengingkarinya, tidak saudara. Tetapi sebaliknya, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saudara yang dikasih Tuhan, mungkin masih ada sesuatu yang salah pada diri kita? Kalau memang itu ada, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita kembali percayakan hidupmu kepada Tuhan. Maka segala sesuatu indah pada waktunya. Kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kita tetap optimis bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita percaya akan janji-janji Tuhan. Ia tidak akan pernah mengingkari. Pegang terus janji Allah dan melangkahlah untuk meraih berkat itu. Bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadikan rema dalam hidup kami, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang senantiasa berjanji untuk memberkati kami. Jadikan kami tetap menjadi orang yang optimis, sebab kami percaya hidup ini bukan sebuah takdir, hidup ini bukan sebuah nasib, tapi hidup adalah sebuah perjuangan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu di pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu, ya jangan cepat-cepat kecewa di dalam mengisi hidup ini. Jangan cepat-cepat putus asa. Hari esok Tuhan sudah ada di sana. Tuhan memberkati. Oh ya Bapak Ibu, nanti malam ada live YouTube channel, live siaran langsung saudara ya. Nah Bapak Ibu, nanti malam kita ketemu di udara jam 7:30 sampai jam 7:30 live channel Surya Lapali saudara ya, jam 7:30 sampai 8:30 malam. Saya berharap kita semua kita bergabung kembali, praise and worship, kita berdoa bersama-sama. Dan satu hal, apa yang menjadi masalah dalam kehidupanmu saudara, tulis ya, nanti besok kita kru saya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, terima kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.